semuanya, selamat datang di Blasman JTB Podcast. Be ready to be update. Jumpa dengan saya Noparianti dalam program Ngulik, Ngobrol Unik dan Asik. Nah, jadi kali ini aku mau bahas sesuatu yang sangat menarik dan tentunya seru. Nah, kali ini pembahasan topik kita yaitu mengenai cantik itu kira-kira relatif atau mutlak. Ngomong-ngomong soal cantik nih, cantik itu didefinisikan sebagai menarik dan juga menawan. Nah, kriteria cantik itu seperti sekarang kita tahu bahwa cantik itu dilihat dari gaya tubuh atau postur tubuh dan juga rambut lurus dan juga berkulit putih loh. Nah, apakah cantik itu bisa dikatakan cantik dari dalam hati? Nah, sebagian besar orang berkata bahwa cantik yang terlahir dari dalam diri manusia itu karena setiap aktivitas yang dilakukannya penuh dengan kesadaran akan itu ketulusan maupun kebaikan. Topik pembahasan kita kali ini, aku ngebahasnya bukan sendiri atau tidak sendiri, nah melainkan kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Ini dia, Marina. Halo. Halo. Nah, Marina ini merupakan salah satu siswi Blasman yang tergabung dalam salah satu organisasi yaitu FAD Gianyar. Marina, kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain nih? Oh, kalau kesibukan aku belakangan ini mungkin lebih ke tugas ya Kak, karena di sekolah juga diberikan tugas yang sangat banyak. Lalu belakangan ini juga lagi ada kegiatan emang di FAT. Jadi harus pintar-pintar nih untuk membagi waktu antara belajar, sekolah, apalagi kita siswa kan, tugas kewajiban utama itu adalah belajar dan ke sekolah. Dan selain itu karena aku sudah konsisten untuk ikut gabung Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar, tentunya aku juga harus memegang teguh komitmen dan tanggung jawab aku di FAT. Oke. Nah, tadi udah dijelaskan sama Marina kesibukannya yaitu belajar dan juga ikut organisasi di luar ya. Seperti itu pemirsa. Nah, sebelum kita lanjut, untuk pemirsa yang di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kalian bisa mendapatkan berita-berita terupdate lainnya. Oke, Marina nggak usah tegang, kita santai aja, kita sharing-sharing dan juga cerita-cerita ya di sini. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Aku mau nanya nih ke Marina. Nah, ini kita kan bicara tentang cantik gitu kan ya. Definisi cantik menurut Marina sendiri itu seperti apa? Definisi cantik menurut aku sebenarnya simpel aja ya. Tapi simpel gitu kan ya. Sesimpel itu sebenarnya cantik gitu. Tapi untuk versi orang lain mungkin cantik itu harus seperti yang Kak bilang tadi, putih, harus rambut lurus, harus kurus, langsing dan segala macam. Nah, tapi kalau versi aku, cantik itu cukup simple. Aku melihat orang yang dapat mencerminkan kepribadiannya, lalu dapat baik cantik dari luar maupun dalam, dan dia itu bisa percaya diri akan, oh saya loh cantik. Dan itu menurut aku versi cantik dari aku. Jadi menurut Marina sendiri, cantik itu dari dalam diri seseorang. Jadi versi cantik itu setiap orang tuh ada dan juga beda-beda kan ya. Bener banget tuh. Jadi kalau versi Marina sendiri tuh cantik itu kayak gimana? Tolong pasti pemirsa yang di rumah nih pengen mengungkapkan gitu. Pengen tahu lah isi dari dalam diri Marina tuh cantik yang sebenarnya versi Marina itu seperti apa gitu. Mungkin cantik versi aku itu yang pertama, mempunyai karismatik tersendiri. Oke, karismatik gitu ya, iya, auranya gitu ya, beda. Oke. Terpancar. Lalu yang kedua, cantik itu nggak harus selalu tampil menonjol. Cantik itu bisa diartikan kita sudah dikaruniai seperti ini. Berarti kita harus ya menjaga, lalu bisa tampil dengan kayak apa adanya. Berarti kayak kita tuh udah terlahir cantik dari lahir dan juga kita harus memanfaatkan itu dan kita harus tampil apa yang ada sesuai dengan kita dan apa yang kita miliki dari diri kita. Seperti itu kan? Iya. Nah, oke. Lanjut yang terakhir yang paling penting adalah percaya diri. Cantik itu kan beda-beda nih definisinya. Yeah. Tapi apapun cantik kamu harus
percaya diri terhadap kecantikan kamu, karena cantik itu mempunyai kelebihan dan kekurangan kan. Jadi kita harus percaya diri kepada kelebihan yang kita miliki. Oke, jadi kita tuh harus percaya diri dan juga kita tuh harus apa namanya, kayak kita tuh nggak boleh sembarangan menghina gitu orang Iya, kalau baru bener dia nggak banget. cantik, kita udah menghina dia gitu Ngediskriminasi. sih. Oke. Dan selanjutnya yang paling ini terakhir ya, yaitu mempunyai kualitas atau mempunyai kepribadian yang berkualitas. Iya nggak, Oke. Kak? Ya, benar-benar sekali. Kita tuh harus sebagai wanita nih ya, kita Mhm. berdua kan wanita nih. Nah, kita tuh harus jadi wanita yang tentunya pastilah cerdas dan juga berbudi pekerti. Apalagi kita tuh harus tahu diri lah ya, Iya, bener tahu banget. diri sebagai wanita tuh harus seperti apa gitu. Nah, ada lagi nggak? Mungkin itu aja sih Itu dari aja, oke aku. oke, pertanyaan pertama ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Nah, pertanyaan kedua dari aku yaitu adalah, kamu pernah nggak sih ngerasa atau kamu punya suatu kasus atau teman kamu sendiri yang mengalami kamu tuh dibeda-bedakan sama teman, kayak anggaplah satu circle kamu. Kita bicara tentang circle ya, karena Iya. anak zaman sekarang siapa sih yang nggak pada circle-circlean gitu kan ya. Nah, pernah nggak sih ngerasain yang kayak dibeda-bedain gitu, terus baru kamu nggak cantik atau kamu nggak sesuai kriteria pertemanan mereka, kamu tuh sama sekali nggak digubris atau sama sekali Dikucilkan. dikucilkan gitu? Sejujurnya ya, aku pernah, dan itu waktu aku SD. SD, oke. Iya, karena kayaknya orang-orang SD itu kayak menilai seseorang tuh kayak sangat objektif. Kalau bisa dibilang kayak cantik enggaknya itu mereka kayak sangat-sangat memperhatikan itu. Nah dulu aku izin cerita nih. Oke, Dulu boleh. aku SD, waktu itu badanku ini emang ya bisa dibilang gemuk ya, gemuk. Terus tuh public speaking aku tuh juga nggak begitu lancar, apalagi aku pernah waktu pada saat itu mengalami mental down akibat ada suatu masalah di keluarga. Lalu pada saat itu aku kalau nggak salah itu kelas 6, teman-teman aku tuh kayak emang mereka tuh ada suatu orang yang berpengaruh. Jadi mereka tuh kayak emang menjauhi aku karena aku kan udah dibilang pemalu, dan Oke. aku juga nggak percaya diri nih kayak untuk gabung circle mereka. Jadi aku tuh ya dikucilkan, nggak dianggap. Tapi lewat perasaan itu tuh aku bisa improve lagi. Aku sempat insecure, dan ada satu orang guru yang bilang kayak gini sama aku, Marina, kamu itu punya kelebihan loh, kamu itu punya ada kelebihan di dalam diri kamu yang belum kamu temukan. Belum kita ketahui ya, Iya, seperti itu. jadi pada saat itu aku emang bener-bener berusaha memperbaiki diri aku improve diri aku. Pada saat itu juga mau SMP, dan kalau nggak salah aku ngelakuin itu dengan cara ikut organisasi supaya aku bisa menumbuhkan skill-skill aku. Terus pas pada saat SMP aku terpilih menjadi ketua OSIS pada saat itu, dan pada saat itu aku melihat emang nyata banget orang yang dulunya menindas aku sekarang sudah kayak bahkan bicara pun sudah senggan sama Sudah, aku. oke. Jadi itu sih pengalaman aku yang dulunya pernah dibeda-bedakan karena mungkin fisik. Jadi itu. Oke. Jadi dari kamu dulu sampai sekarang ini udah adalah perubahan ya dari Mm-mm. diri kamu sendiri ini. Jadi dari SD, SMP dan sekarang bahkan SMA, kamu merasakan dengan sendirinya bahwa diri saya yang dulu tuh dan sekarang itu beda, dan saya tuh merasakan jati diri saya yang sekarang ini adalah jati diri yang lebih baik gitu kan Iya, ya. bener Oke. banget. Nah, jadi tadi aku denger nih, sekarang ini kamu udah banyak ikut organisasi dan dulu SMP juga join di OSIS, bahkan jadi ketua OSIS. Nah, kita tepuk tangan dulu dong sama Marina karena sudah membangkitkan dirinya atau bisa menjadi Marina seperti ini Iya. gitu. Oke. Nah,
itu udah tentang pertanyaan kedua yang tadi aku katakan tentang ngebeda-bedain ya. Karena menurutku sendiri juga sekarang itu banyak juga karena kasus-kasus dari luar itu yang membeda-bedakan teman seperti itu. Iya benar banget, banyak banget. Dan sekarang mereka tuh menilainya dari fisiknya, Fisik. apalagi kita kan sekarang bisa dibilang selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang Orang lain, lain, iya betul. karena terdapat media sosial yang sangat kental sekali. Iya betul. Nah, itu sudah tadi pertanyaan kedua. Sekarang kita lanjut kepada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini bisa dibilang tadi bahasanya lah simple dan juga mudah banget. Nah, pertanyaan ketiga ini, cantik itu menurut kamu penting gak sih? Oke, cantik itu penting atau tidak? Jawabannya penting. Penting, oke. Penting, tapi penting itu nggak harus selalu menjadi prioritas. Jadi penting yang dimaksud di sini adalah ya emang benar kalau kakak pernah nggak dengar kalau seorang yang cantik itu dapat suatu beauty privilege. Oke, pernah aku pernah dengar. Ya, tapi kenapa kalau kita orang biasa tuh nggak bisa dapat privilege tersebut? Iya, betul. Sebenarnya itu pemikiran salah. Semua orang itu memiliki privilege-nya masing-masing, tapi asalkan mereka bisa nggak untuk mencapai privilege tersebut. Nah, tadi aku bilang cantik itu penting, tapi bukan menjadi prioritas. Nah, yang harus diprioritaskan adalah bagaimana kualitas diri kamu. Jadi kalau kamu sudah memiliki suatu kualitas diri, sudah oke lah dari segi apapun, pasti mereka nggak akan menilai fisik kamu aja. Kalau kamu udah pintar, tunjukin kepintaran kamu, entah itu di akademis, public speaking maupun non akademik. Nah, pasti privilege itu yang akan mengejar kamu dan mendatangi kamu. Lalu pasti teman-teman nanya bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kemampuan diri tersebut. Nah, aku di kelas 10 diajarin kebetulan sama Pak Junaidi. Beliau mengatakan seperti ini. Kalau kamu ingin meningkatkan kualitas diri kamu, maka yang pertama yang harus kamu lakukan adalah memahami kemampuan diri kamu. Kamu harus tahu seberapa besar kemampuan diri kamu. Nah, lewat kemampuan diri kamu itu, kamu bisa improve terus untuk meningkatkan skill-skill yang kamu rasa harus kamu tingkatkan, sehingga kamu bisa mencapai kualitas di diri kamu. Seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi tadi itu kamu udah dikasih tahu sama Pak Junaidi. Hai dulu sama bapaknya. Halo Pak Junaidi. Oke. Kata bapaknya, kita tuh harus tahu dalam diri kita sendiri dulu kalau kita tuh harus meningkatkan yang mana jadi prioritas dan juga yang mana tidak jadi prioritas kita seperti itu, karena diri kita atau cantik itu tumbuh dari kesadaran diri kita, jadi dalam diri kita. Oke. Nah, itu tadi kata kamu karena cantik itu sangat penting ya bagi setiap wanita, itu sangat penting sekali. Bahkan aku sendiri kayak masih merasa insecure kadang-kadang kayak nggak cantik, dan juga aku nih masih bisa dibilang tidak sesuai kriteria cantik lah pada umumnya gitu. Karena kan banyak juga orang-orang lain tuh merasa yang juga kadang-kadang insecure, baik itu insecure dalam segi materi maupun hal-hal lainnya kan. Seperti itu. Aku juga kayak gitu, sama juga. Bahkan orang yang secantik apapun itu pasti tak luput dari namanya insecure. Bener, kayak kamu sendiri pasti pernah lah ya ngalamin yang namanya insecure gitu. Setiap orang juga pernah. Jadi jangan salah, kalian yang ada di rumah jangan salah, kalian jangan merasa putus asa atau dalam hinaan, arti hina dalam diri sendiri kayak waduh aku nih insecure banget sama orang-orang ini. Jangan mikirin itu, kalian lebih baik itu meningkatkan yang namanya kesadaran, atau kalian menumbuhkan kesadaran di mananya letak insecure saya insecure di mana. Kalian harus tahu sendiri, kalian harus mencari jawabannya gitu.
seperti itu. Nah, tadi penjelasan Marina itu membuat aku tuh nggak bisa berkata-kata sampai aku tuh bengong gitu ngedengerin kamu penjelasan kamu gitu. Tadi udah kan pertanyaan ketiga. Nah, sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Udah di penghakir aja nih, kayak aku tuh merasa kurang gitu ya. Ini ada 4 pertanyaan. Sekarang pertanyaan terakhir, yaitu tadi kan seperti topik kita, nah yaitu cantik itu relatif atau mutlak. Nah, penjelasan dari kamu nih atau pemikiran dari kamu, cantik relatif itu seperti apa dan cantik mutlak itu kayak gimana? Oke, tadi Kak bilang cantik relatif dan cantik mutlak. Ya, benar. Bagi aku ya, cantik relatif itu tergantung dari sudut pandang siapa orang yang melihat kecantikan tersebut. Misal nih, ada seseorang, si B itu suka dengan si A dan pada dasarnya emang dia suka, maka si B ini akan memberikan respon positif. Ya dia akan menganggap si A itu emang cantik gara-gara dia emang suka dari awal sama si B, si A. Terus sebaliknya nih, jika si C melihat si A dan emang pada dasarnya si C ini emang gak suka sama si A, jadi si C ini akan memberikan tanggapan atau respon yang negatif tentunya sama si A tersebut. Jadi menurut aku relatif itu kata yang bisa diartikan berubah-ubah. Jadi cantik itu memiliki banyak arti dan tergantung siapa yang dari sudut pandang orang melihat kecantikan tersebut. Benar. Dan cantik mutlak, menurut aku cantik itu nggak bisa mutlak ya, tapi tergantung juga sama orang yang menilai. Karena kita sebagai seseorang itu menilai seseorang cantik atau tidaknya itu karena kita membanding-bandingkan seseorang yang di sekitaran kita. Karena kita secara tersendiri membanding-bandingkan kayak si A dengan si B cantikan mana nih. Jadi muncullah yang namanya standar kecantikan. Padahal standar kecantikan kita nih, misalnya aku kasih ke orang lain standar kecantikanku, belum tentu dia bisa kayak menerima atau merasa nyaman akan standar kecantikan yang aku berikan kepada dia. Dan sehingga ini menimbulkan untuk dia itu akan menimbulkan rasa insecure tentunya, rasa minder, kurang percaya diri, terus selalu merasa kurang. Nah itu yang berbahaya pada zaman sekarang, yang dimana seseorang selalu menjudge orang dan melihat atau menilai kecantikan seseorang tuh dari standar kecantikan dirinya sendiri. Dan itu menurut aku sesuatu hal yang salah. Dan kalau kecantikan itu mutlak, aku masih kurang gini ya Kak, karena cantik itu menurut aku relatif. Kakak cantik, aku cantik. Ya benar. Iya kan? Oke. Jawaban dari Marina sangat bagus sekali dan kita perlu apresiasi ya tentunya. Oke, tadi Marina bilang cantik mutlak itu kamu kurang ini kan ya, kurang setuju. Nah, tapi sebagian orang itu atau sebagian besar berkata bahwa cantik mutlak itu tuh datangnya dari emang dia itu punya dari segi cantiknya itu datang emang dari dia, kayak kita tadi awal kita bicara kayak dia tuh datang sudah dari lahir gitu, maksudnya dibawa dari lahir. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut yang cantik setiap orang tuh ada relatif dan juga mutlak? Relatif setiap kali berubah-ubah, misalnya dari gendut misalnya dia udah kurus terus jadi dulu enggak dulu maaf ya ini bahasa kasar atau kata kasar, kayak dulu jelek dan juga sekarang jadi cantik, itu kan berubah-ubah gitu kan ya. Terus kayak mutlak itu aku pernah dengar dibilang mutlak itu adalah dia itu udah bawaannya dari dulu, kayak dia itu udah cantik ya emang dari lahir itu. Kamu setuju nggak dengan pernyataan itu? Menurut aku iya mungkin, tapi kalau cantik luarnya aja. Oke, luarnya aja kan ya. Oke. Tapi kita nggak tahu, kita seperti yang tadi dibilang tuh cantik itu ada dari luar, dari fisiknya, dan ada juga dari dalam dari hati, segi pemikiran.
Nah, menurut aku cantik mutlak itu cocok untuk kita menilai cantik dari fisik atau dari Fisik eh, luarnya. luarnya saja Iya, kan ya. Oke. seperti misalnya gambar itu. Menurut kakak cantik apa enggak? Gambar itu menurut aku cantik sih karena kita lihat dari sudut pandang kita kan ya, Iya, karena langsung gitu kan ya. ya. Tapi menurut aku selain cantik dari fisik itu terdapat cantik yang lebih dalam lagi, yaitu cantik hati dan cantik dari segi pemikiran. Nah, jadi kalau tadi kakak bilang cantik itu mutlak atau tidak, aku jawab relatif juga. Relatif juga. Tapi Oke. cantik yang dari luar mungkin bisa dikatakan mutlak. Mutlak. Oke, baik karena waktu kita sudah terbatas dan aku mau cukupin sampai di sini karena kita nanti semoga bertemu pada selanjutnya ya, edisi Iya, selanjutnya pasti ada lah. Aku mau ngundang kamu juga gitu. Pasti penonton yang di rumah udah ini sih apa namanya kayak harus undang nih Marina lagi seperti itu. Oke, aku mau ngucapin terima kasih ya iya, kepada sama-sama Marina. kakak. Oke. Nah, ada banyak sekali topik pembahasan yang sudah kita bahas pada pembicaraan tadi, seperti cantik itu dapat timbul dari dalam diri manusia maupun dari luar diri manusia, dan cantik itu dapat dimiliki setiap orang wanita seperti itu. Nah, aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih kepada Marina karena sudah bersedia menjadi bintang tamu kita pada hari ini. Ya, sama-sama. Aduh, senang banget nih juga diundang ke podcast yang luar biasa Oke, hari ini. terima kasih banyak Marina. Nah, sekian dulu program Ngulik edisi kali ini. Saya Noparianti, pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Sampai bertemu pada program Ngulik edisi lainnya hanya di Blasman JDB Podcast. Be ready to be update. Bye-bye. See you next time.